Ini ala screening nih, screening saham ala Mas Timothy itu kalau ngomongin fundamental bagi laporan keuangan ini apakah harus dicek satu-satu apa sektor-sektor mana dulu gimana sih Mas? Mungkin boleh dikasih ini dong stepnya aja. Ala Timothy seperti apa gitu? Kata Timothy. Jadi mungkin kalau misal kalian tanya Mas Andre, dia akan suruh pakai fitur stock screener report gitu kan. Tapi kalau saya pribadi, saya mungkin punya cara yang berbeda. Saya seumur hidup nggak pernah pakai yang namanya stock screener sama sekali. Kenapa? Karena saya screeningnya berdasarkan yang namanya top down analysis gitu. Jadi kita ngelihat saham itu berdasarkan sektoral gitu. Karena gini, kalau misalnya kemarin kita nangkap trennya bank digital, misalnya nih kalian invest di bank digital, terus let's say kita ada pilihan nih beberapa bank mas, misalnya Agro, Arto, BBYB, BGTG, BBKP dan lain-lain. Kalian tutup mata, kalian tebarin semua itu cuan semua nggak? Kalau saat sektornya benar. Even BLBP, kalian masukin semuanya nih. Kayak kalian punya uang misalnya 1 juta nih, masukin semuanya, 10 juta, masukin semuanya 1 juta, cuan nggak semuanya? Hampir mungkin semua cuan, yang bocor satu kan. Kenapa? Karena sektornya bener. Sama kayak misalnya kalian masuk misalnya banking sekarang, kayak old economy, BBNI, Mandiri, BCA, BRI, tutup mata lempar semua, cuan nggak? Cuan, karena sektornya bener. Jadi kalau misalnya kita buka satu-satu 700 berapa, 70 sekian ya, 80 kebanyakan gitu. Mungkin ada yang ngajarin kalian, oh saya analisa satu-satu, itu bohong. Nggak mungkin, nggak mungkin. Catatan kaki itu panjang gitu kan. Ada edukator ngajarin, saya ngajarin semuanya harus lihat satu-satu, itu bohong dia nggak mungkin. Jadi caranya gimana? Even karena gue tahu fund manager pun nggak begitu gitu. Jadi mereka tuh biasa kalau fund manager mereka lihat secara top down analysis, cari makronya dulu, story-nya apa. Contohnya nih, gimana caranya kita bisa ngelihat makro ya? Misalnya kita tahu bahwa di China ada yang terjadi apa? Krisis energi, ya kan? Makanya sektor coal kita jalan, gitu. Yang KTMG itu kan jalan. Nah, krisis energi ini nge-trigger apa di US? Suku bunga naik atau turun? Naik atau turun suku bunganya? Krisis energi, suku bunga akhirnya naik kan? Suku bunga naik, itu namanya apa? Akan terjadi ada 3 fase doang. Inflasi, betul banget, udah pintar. Ada inflasi, ada deflasi, ada stagflasi, gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita lihat stagflasi itu kayaknya nggak pernah terjadi ya. Itu terjadi 1980, itu gue belum hidup gitu. Jadi gue nggak pernah ngalamin. Jadi mungkin ada inflasi dan deflasi. Kalau inflasi ngambil saham apa? Inflasi ngambil mungkin consumer, betul, banking, old economy. Kalau deflasi ngambil teknologi, simple nggak? Simple nggak? Inflasi ngambil old economy, deflasi ngambil tech, selesai gitu. Jadi kemarin kan karena krisis energi, dia men-trigger yang namanya inflasi di US. That's why saham-saham teknologi itu pasti turun di Indonesia dan even di US, gitu, even di China. Jadi sesimpel itu. Inflasi kalian ngambil saham-saham old economy, deflasi ngambil tech. Jadi nggak usah terlalu pusing dulu awal-awalnya. Dan dari sana kalian baru lihat nih kira-kira saham-saham apa sih yang bisa dipilih gitu. Misalnya kalian takut adanya tapering dan lain-lain, kalian bisa ambil. Kalau misalnya mau komoditi apa nih yang kira-kira ESG compliance? Ya misalnya nih salah satu portofolio gue udah harum gitu. Kenapa gue udah harum? Karena gue tetap hold aja itu untuk jangka agak panjang gitu. Untuk nikel. Ini bukan ajakan jual atau beli, tapi ini buat sharing aja ya sama teman-teman, biar bisa belajar cara pola pikirnya gimana gitu. Kenapa gue nggak ambil Antam gitu? Karena barangnya kalau kalian lihat itu di corner semua sama Singhan dari China. Jadi kalian bisa pelajarin itu nanti. Kira-kira Singhan itu perusahaan apa? Dia bilang kasus Evergreen, bukan, itu Evergrande, bukan Evergreen. Evergreen itu hijau. Jadi di sini kita harus lihat gimana caranya top down analysis gitu. Jadi kira-kira makronya seperti apa dan sektor apa aja sih yang diuntungkan. Nah, begitu kalian udah tahu ibaratnya sektor apa yang diuntungkan, itu akan gampang untuk kalian cari cuan. Kayak misalnya pas bank digital lagi hype, gue paling besar di Arto sama Agro kan. Tapi gue lempar semua, gue titip sendal di semua. Baca, BABP, BGTG, BBKP itu gue lempar semua duit gue, BBYB juga. Nah, terus gue lihat kan, yang mulai jalan BBYB, ya gue mulai gedein tuh di BBYB. Terus gue lihat tadi, kan ada flow tadi gue mapping kan. Nah, kalian bisa lihat tuh nanti. Begitu kalian udah mapping flow-nya kayak tadi, kalian akan tahu, misalnya BBYB, kenapa gue kira masuk besar tiba-tiba BBYB. Padahal harganya 800, orang bilang kemahalan tuh BBYB. 800 gue hajar lagi tuh 50% porto gue. Karena gue lihat BBYB, itu ada satu fund gede yang masuk. Yang masuk tuh Schroder. Gitu. Schroder masuk kenapa? Karena mereka
nggak punya Arto waktu itu. Jadi mereka FOMO sama Arto kan. Jadi mereka harus cari something untuk gantiin Arto. Jadi mereka gede di BBEB. Ya gue masuk aja yang Intel gitu kan. Jadi kayak kalian nggak harus pinter, tapi follow the smart money gitu. Jadi that's how lu bisa analisa flow. Nah flow itu jarang sih dibahas di mana-mana gitu. Jadi flow itu senjata gue untuk gue bisa kayak gini. Nah lihat flow di mana? Kalian bisa lihat sih sebenarnya kayak misalnya kalian ke website IDX, keringkasan pasarnya itu kan ada data statistiknya kan. Ada net buy, net sell segala macam. Itu kalau kalian niat, kalian bisa coding, kalian bikin crawler, kalian tarik tuh. Jadi kalian bisa masukin ke Excel. Nah dari situ kalian bisa mapping nanti. Tiap consumer tuh berapa yang masuk, infonya, finance itu berapa, tech itu berapa, dan lain-lain gitu. Jadi kalian lihat nih fund-fund tuh lagi main sama apa sih, dan lain-lain. Kalian pelajarin gitu. Tapi kalau, makanya gue bilang, tadi gue sempat ngobrol sama Andre juga, main saham tuh nggak gampang, dan investasi saham nggak gampang. Ini bukan buat semua orang, tapi kalau misalnya kalian memang pengen belajar ya boleh. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa, ya reksadana nggak masalah sama sekali gitu. IPOT juga ada kan fitur untuk kalian bisa beli reksadana. Jadi tinggal tutup mata aja, biarin yang jago yang kerjain gitu. Jadi kalian titip ke memang profesionalnya yang fund manager gitu. That's how gue bisa screen suatu saham sih sebenarnya Mas.